Adik-adik yang ada di rumah dan teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu kembali di ibadah secara online kita dan kita ditemani oleh teman kita Aira dan Tama. Apa kabar teman-teman semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, aku mau ikut Tuhanku. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita menaikkan doa syukur kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami di minggu-minggu yang telah lewat. Inilah doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan mengikuti pelajaran pada hari ini, kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Aku Diberkati. Teman-teman, pembacaan kitab diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19 dan perikop kepercayaan Abraham diuji yang berbunyi demikian. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia masang pelana keledainya dan manggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah
kepadanya tempat itu dari jauh, katanya. Kata Abraham pada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatkannya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, engkau akan berkati, engkau berlimpah-limpah dan buat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan duduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar teman kalian membaca Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, dari pembacaan Alkitab tersebut yang akan menjadi pelajaran kita minggu ini, Bapak Pendeta akan menjelaskan lagi bagaimana iman dan kepercayaan Abraham bersama dengan Sarah, istri Abraham. Minggu lalu telah kalian sudah dengar bahwa janji Allah kepada Abraham dan Sarah telah digenapi. Nah, sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami anak-anak mau mendengarkan bagaimana Allah bekerja
melalui Abraham dan Sarai, bapa leluhur orang percaya. Kiranya kami bisa mengetahui bagaimana Allah bekerja di dunia ini melalui kami umat manusia, khususnya melalui Abraham dan Sarai. Di dalam kuasa Roh Kudus kami mohon diberikan penjelasan untuk kami anak-anak. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, minggu lalu sudah kalian dengar bagaimana Abraham dan Sarai sempat meragukan, awalnya meragukan. Kenapa mereka meragukan janji Allah? Karena keturunan yang mau Tuhan berikan kepada mereka tidak kunjung datang atau tidak cepat hamil Saranya, sedangkan mereka semakin tua. Tetapi sejak digenapi mereka gembira. Nah, oleh sebab itu mereka telah melahirkan anak yang bernama Ishak, yang artinya ketawa, artinya kesenangan ya, gembira. Sarah dan Abraham, karena mereka dapat memiliki keturunan yang dijanjikan oleh Allah walaupun sudah tua. Secara ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu manusia memang tidak mungkin bisa hamil lagi karena sudah kayak cerita kita, istilah kita tambi-tambi buai-buai karena sudah beruban ya. Nah, saat ini anak yang satu-satunya yang dijanjikan Allah kepada mereka yang bernama Ishak ya. Nah, dan karena Allah mau membuktikan iman dan kepercayaan Abraham, Allah berfirman kepada Abraham, dan sebaliknya Abraham juga percaya kepada Allah, dan oleh sebab itu Abraham apapun yang difirmankan oleh Allah kepadanya dia dengar, dia terima, dan dia patuhi. Itulah yang namanya orang yang percaya kepada Allah. Atau kita percaya kepada siapapun. Kalau kita udah percaya dengan orang, apapun yang dia katakan kita senang dengarnya dan kita mau menerimanya ya. Kalau kita percaya, tapi kalau kita nggak percaya dengan seseorang, jangankan tawaran yang tidak baik, ya, tawaran yang baik pun kita ragu-ragu ya, tidak mau percaya karena sering dibohongi ya, nah, sering tertipu kita ya. Banyak orang tawarannya baik-baik tetapi ujung-ujungnya untuk ditipu. Nah, tetapi Abraham, kita buktikan Abraham dan Sarah ini orang yang sangat percaya, yakin, tidak ragu, tidak bimbang dengan janji Tuhan. Atau dengan ucapan Tuhan, permintaan Tuhan, mereka tidak ragu. Anak-anak sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, yaitu agar dia mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya satu-satunya, anak tunggalnya yang bernama Ishak. Bayangkan anak-anak sekalian, kebiasaan orang, ketaatan orang zaman dulu atau Allahnya Israel, Allahnya Abraham, cara menyembahnya harus mempersembahkan binatang sebenarnya. Khusus biasanya yaitu domba. Domba yang bagus, yang sehat, yang tambun, yang masih muda. Itu semestinya yang dipersembahkan untuk menyembah Allah zaman dulu ya. Nah, sejak Yesus kita tidak lagi
Karena Yesus telah menggenapi persembahannya ya, tidak lagi disimbolkan dengan binatang, dengan darah, tapi langsung simbolnya yaitu Yesus salib. Nah itulah sebabnya Abraham patuh, taat, walaupun yang diminta Allah ini beda, aneh. Dan saya pikir Abraham pasti sebagai manusia dia merasa ya sedih juga, ya keberatan juga ya, masa anak harus dipersembahkan dan harus disembelih oleh Abraham sendiri. Dan perintah Allah, kamu bawa anakmu ke Gunung Moria. Ya ingat ya anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemana gunung apa tempat Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan. Tadi dikatakan atau gunung atau bukit ya, Moria ya. Di sanalah akan dipersembahkan si Ishak. Dan karena perintah Tuhan, Abraham mengajak anaknya dan pembantunya, dan ketika anaknya masih kanak-kanakan ya, diajak untuk naik ke Gunung Moria dengan membawa kayu untuk bakaran persembahan, tetapi si Ishak belum dikasih tahu ya. Tapi Abraham dengan perasaan sedih, dan si Ishak juga tidak tahu, dan dia malah senang dengan papahnya. Dia malah kata, ayah atau papa, kita pagi ini mau berangkat kemana? Papahnya pasti bukannya dengan gembira, tetapi pasti sebagai manusia dia merasa mukanya agak tidak gembira, karena yang tahu dia yang akan dia persembahkan adalah anaknya. Tetapi dia percaya ini perintah Tuhan. Dia yakin Tuhan itu bisa memberi lebih dari ini, lebih dari yang dia beri. Nah oleh sebab itu dia ngajak anaknya ikut membawa kayu dan pembantu membawa kayu dengan keledainya naik ke Gunung Moria. Dan setibanya di Gunung Moria, anak-anak sekalian, ketika sampai, si Ishak juga tanya, "Pak, ayah, mana dia kurban yang mau kita persembahkan?" Lalu ayahnya dengan tanpa kata, tanpa jawaban yang tegas, tetapi dia langsung mau mengikat anaknya dengan hati yang sedih, tetapi dengan patuh kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Dia dengan sisi sedih atau setengah terpaksa untuk mengikat anaknya. Dia yakin, dia malah punya keyakinan tadi ya, walaupun dia belum tahu apa yang terjadi, apa memang harus terjadi penyembelihan, menyembelih anaknya sendiri, tapi dia punya keyakinan Allah akan mengganti. Jadi dia hibur hati anaknya, nak, yakin saja Allah akan memberi sesuatu. Ada mujizat, ada yang terbaik di balik peristiwa ini. Tuhan akan menyediakan korbannya. Walaupun sekarang tidak ada, itu keyakinan saja ya. Padahal nyata-nyata yang dia dapat perintah adalah menyembelih anaknya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana Abraham saat-saat dia mau menyembelih anaknya. Kalau guru-guru kita nanti bisa memperlihatkan gambar, bagaimana gambar Abraham
mempersembahkan Ishak. Anak-anak sekalian, setelah Ishak mau disembelih, ada suara Abraham, Abraham, ya. Sudah pisau sudah di leher, ya. Pisau yang tajam, biasanya pisau penyembelih itu tajam sekali, ya. Lalu ada suara Abraham, Abraham. Abraham lalu terkejut, tidak jadi menyembelih anaknya. Dia jawab, "Ya Tuhan." Nah, ini bayangkan, Abraham merasa sudah dekat dengan Tuhan. Abraham dan Tuhan dekat dengan Abraham juga, ya. Ada percakapan walaupun tidak kelihatan. Tetapi ada suara, ada keyakinan Tuhan itu tidak jauh. Allah itu tidak jauh, tapi dekat. Bisa ada terus komunikasi. Jadi sekarang pun sama, Allah itu tidak kelihatan dan tidak bisa kita lihat, tetapi secara iman bisa kita lihat. Allah itu tidak jauh, tidak di langit sana, tetapi berada di dekat kita. Dan kita bisa merasa Allah dekat dengan percakapan, dengan doa. Saya yakin kalau kita berdoa, Tuhan itu ada di depan mata kita, di depan muka kita. Kalau kita kebaktian sekolah minggu, Allah itu ada bersama kita, ya. Nah, Allah itu jauh kalau kita tidak datang kepadanya. Tidak menyebut namanya, tidak memuji namanya, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, tidak kebaktian. Allah pasti jauh dan kita jauh juga dari Tuhan. Nah, tapi kalau kita berdoa, pasti Allah itu dekat dengan kita, ya. Nah, oleh sebab itu Abraham katakan, "Ya Tuhan, nah, jangan kamu sembelih anakmu, jangan kamu sentuh pisau di lehernya, jangan kamu gerek anakmu, ya," katanya. "Saya akan menyediakan pengganti." Dan saat itu juga datanglah seekor domba, ya, anak domba jantan yang gemuk, yang tanduknya tersangkut belukar, ya. Nah, seperti terikat. Nah, oleh sebab itu Ishak senang, enggak jadi disembelih, pasti senang, ya, enggak jadi nangis. Pasti ketika diikat itu nangis juga Ishak, ya. Pasti dia merongrong, "Jangan Pak, kasihan saya Pak." Ya, pasti, ya. Tapi Abraham katakan, "Enggak apa-apa anak, kamu disayangi Tuhan, ini karena ini perintah Tuhan. Tapi yakin Tuhan akan menggantikan untuk menggantikan kamu, memberi sesuatu untuk kamu dan untuk Papa." Nah, pasti itu yang dikatakan kalau kita bisa bicara secara kita saat ini, ya. Dalam kondisi seperti itu bisa kita mendramatisinya, seperti itulah ceritanya, bayangannya, ya. Bayangkan seorang ayah mau menyembelih anaknya, bagaimana anaknya yang mau disembelih. Dan akhirnya Allah memuji, ya. Memuji, "Betul kamu Abraham, dari sekian manusia yang paling taat, yang paling patuh, yang paling rela berkorban, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau matikah, mau hidupkah, mau kehilangankah, kamu tidak akan melupakan Tuhan, tidak akan berhenti percaya kepada Tuhan. Kamu selalu menyembahnya, selalu berserah kepada Tuhan. Tidak kamu lawan Tuhan atau tidak kamu protes dengan Tuhan, tapi kamu selalu turut." Nah, oleh sebab itu Abraham malah dipuji, betul bahwa manusia itu walaupun sudah jatuh dalam dosa, tapi kalau dia sudah dekat dengan Tuhan, dia tidak akan mudah tidak percaya, tapi dia akan semakin percaya. Dan itu buktinya bahwa manusia bisa percaya kepada Allah dan bisa berserah kepada Allah. Demikian juga kita ini adalah disebut menyembah Allah Abraham.
dan kita ini keturunan Abraham secara iman, walaupun secara garis darah kita tidak keturunan Abraham, tetapi secara darah iman, kepercayaan kita satu darah dengan Allahnya Abraham. Nah, kita juga diberkati oleh Tuhan adalah keturunan orang yang percaya kepada Allah. Dan orang yang percaya kepada Allah walaupun kita diberikan kesulitan, ancaman, bahaya, celaka, kita tidak akan melupakan Tuhan atau tidak menghindar dari Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Dan oleh sebab itu Abraham dan Ishak sangat bersukacita, sangat berbahagia karena telah berhasil, telah lulus dari ujian, dari cobaan yang paling berat, yaitu kematian ya. Bagi Ishak kematian, bagi ayahnya kehilangan orang yang dia cintai, tetapi ternyata tidak ya, Tuhan telah menggantikan. Dan oleh sebab itu benar janji Tuhan, karena Tuhan sudah janji dari keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, itulah keyakinan waktu sebelum lahir, waktu menikah Abraham sudah dijanjikan itu ya, bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, itu keyakinan dia. Belum punya anak. Nah, waktu ketika mau diambil satu anak, dia tetap yakin bahwa keturunan Abraham ini seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut. Artinya tidak terhitung. Siapa yang sanggup menghitung bintang, apalagi pasir ya, tidak bisa kita menghitung ya. Nah, itulah keturunan Allah, keturunan manusia nanti, keturunan orang-orang yang percaya, kita yakin di dalam Tuhan ya. Keturunan Abraham ini akan banyak, semua penduduk manusia di bumi ini nanti yang percaya kepada Allah adalah keturunan Abraham. Berbahagialah kita yang tetap percaya, baik dalam sehat, dalam senang gembira, bahkan dalam keadaan sakit, kita berserah kepada Tuhan. Yesus juga katakan, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kita jangan ragu, dan Tuhan bisa melipat gandakan kepada kita untuk minimal kita di akhir zaman hidup yang kekal. Itulah lipat ganda yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang senang hati dengan belajar Alkitab tentang Bapak orang percaya. Kalau ditanya siapa Bapak orang percaya, langsung saja dijawab Abraham ya. Di mana Abraham mempersembahkan anaknya untuk menguji imannya di Gunung Moria ya. Anak-anak sekalian, ada ayat hafalannya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihani Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian ayat hafalan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur yang sangat berharga, bagaimana buktinya bahwa ada dan benar manusia yang dapat percaya kepada Allah, dan Allah sangat mempercayai manusia yang dapat menyembah Allah, yaitu contohnya Abraham dan Sarai. Demikian kami mau seperti Abraham dan Sarai, kami tetap percaya kepada Allah, walaupun tidak mungkin bagi kami manusia, tetapi bagi Allah tetap mungkin bisa terjadi. Ya Tuhan, kami mohon berikan kepintaran dan berikan tubuh kami yang masih anak-anak, supaya kami bertumbuh secara fisik, kami bisa tinggi badan kami, sehat, kekar,
dan cantik, rapi, bersih tubuh kami ya Tuhan. Dan kami semakin hari semakin menjadi anak yang pintar di rumah, pintar di sekolah, dan pintar di gereja. Kami mohon Tuhan menyertai kami supaya dijauhkan dari bahaya celaka, dari sakit penyakit, khususnya jauh dari kuman COVID-19 atau Omikron. Ya Bapak, kami mohon berkati ayah ibu kami supaya mereka panjang umur dan sehat selalu. Berkati guru sekolah minggu kami, berkati para pendeta, penatua, diakon kami. Berkati kami supaya kami berguna bagi masa depan kami. Berkati pengurus seksi pelayanan anak Jemaat GKI Batang Pembelum. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami ini. Yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat Tuhan. Seperti biasa, persembahan boleh diantarkan ke gereja dari pukul 10 sampai 12 siang. Nah, untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Beri Persembahan. Adik-adik yang ada di manapun kalian berada, mari kita bersatu di dalam doa persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu virtual kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pujian syukur kami panjatkan kepada Bapa karena begitu besar kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami memberikan napas kehidupan kepada kami. Bapa, bila tadi kami telah mempersembahkan yang dari kami miliki, berkatilah yang kami berikan itu Bapa, biar dapat menjadi pujian dan kemuliaan untuk nama-Mu di atas muka bumi ini. Sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kami, berkati dan tuntun kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita pada hari ini, kembali kita mengangkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Iya. Hah?
Oh iya, Ya udah deh. ulang dari ngomong. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan diiringi pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Untuk tugas dapat adik-adik dan teman-teman semuanya lihat di link Google Classroom yang akan dibagikan di grup SPA GKI Batang Pambelum. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik mengisi absen yang telah disediakan juga tentunya di classroom. Untuk teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.